Selamat siang, Pak Joko, Selamat Rian, selamat Kak siang. Robi, Kinto. Kali kita kembali bisa berkumpul bersama buat persekutuan, dan yuk mari kita berdoa dulu sebelum mulai biar sungguh Tuhan yang boleh pimpin persekutuan ini. Selamat siang Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu, kesehatan yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Dan terima kasih Engkau yang berikan kami kerinduan untuk kembali hadir di persekutuan, untuk mendengarkan firman-Mu, apa yang mau Engkau sampaikan Bapak melalui hamba-Mu, Pak Joko. Bapak biar Engkau yang urapi, dan beliau persiapkan, biar sungguh jadi satu pesan yang bisa menguatkan, yang bisa jadi kami praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you Bapak, Kau yang pakai semua handphone, laptop yang digunakan, biar sungguh sinyalnya boleh lancar dan pesanmu boleh sampai kepada setiap anak-anakmu tanpa terhalang suatu apapun. Dan nama kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Pak Joko, langsung saya persilahkan. Ya, baik. Salam kenal semuanya. Selamat siang, Shalom. Saya Pendeta Joko Prihanto. Eh, Sehari-hari melayani di GBI Bethel Bandung dan juga di STT Karisma. Bapak Ibu, teman-teman, dalam kesempatan ini saya mau share kebenaran firman Tuhan tentang sukses sejati. Meraih sukses sejati, bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 yang akan kita jadikan sebagai bahan pembahasan kita. Tentu kita tidak akan membaca secara keseluruhan ayat ini, tetapi bagian demi bagian yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Bapak Ibu, bagaimanapun kita ini adalah orang-orang percaya yang dibentuk untuk menjadi murid Kristus. Sebagai murid berarti kita dipanggil untuk serupa dengan Dia dalam karakter, serupa di dalam sifat, yang pada akhirnya kemudian keberhasilan kita itu sebagai murid yang berhasil, kita itu nanti diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi dampak. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan menempatkan kita sebagai muridnya yang hidup dalam kesuksesan, hidup di dalam keberhasilan. Tentu saja artinya bukan hanya soal material ya, tetapi dalam segala hal, dan kemudian kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia ini. Nah, sikap atau kebiasaan apakah yang kita harus lakukan, kita harus kerjakan supaya kita meraih sukses sejati, kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat. Ada contoh yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kalau kita lihat di dalam bagian-bagian ini. Yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang yang sukses, kita mau menjadi seorang yang berhasil, kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak mudah putus asa. Dalam ayat 1 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Lalu ayat yang ke-16 dari 2 Korintus 4 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami yang semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hal pertama yang harus kita miliki sebagai seorang yang
mau berhasil atau bagaimana caranya kita hidup berhasil dan akhirnya nanti menjadi berkat adalah dengan tidak mudah putus asa. Putus asa dan tawar hati bisa terjadi dengan berbagai alasan, teman-teman, Bapak Ibu, karena mungkin kita berulang kali mengalami kegagalan. Mungkin karena diterpa oleh kekecewaan. Mungkin karena kita kehilangan harapan di tengah-tengah dunia ini, sehingga akhirnya menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang tawar hati, dan akhirnya kita tidak bisa meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kegagalan, kekecewaan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari proses pembentukan kita, Bapak Ibu. Dan itu harus dihadapi dengan respon yang benar. Berbagai macam pencobaan, berbagai macam pergumulan adalah sesuatu yang ketika diresponi dengan benar, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah tawar hati di dalam kehidupan kita. Ada contoh, misalnya seorang yang bernama Winston Churchill ini ya. Dia adalah seorang berkebangsaan Inggris yang memenangi Nobel penghargaan Nobel. Dia adalah seorang yang 2 kali terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris tahun 1941 sampai 45, lalu kemudian terpilih lagi 1951 sampai 1955. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Churchill ini tentu saja adalah sebuah kesuksesan, keberhasilan di mata dunia. Tetapi sesungguhnya dia adalah seorang yang berjuang atau mengalami proses yang panjang untuk sampai ke titik itu. Dia mengalami terobosan ini justru di usia yang tidak lagi muda. Karena sejak awalnya, sejak mudanya, dia itu sudah berjuang dengan berbagai macam kegagalan. Dia harus menghadapi berbagai macam kekalahan-kekalahan di dalam apa namanya perjalanan hidupnya. Berkali-kali dia mencoba gagal lagi, mencoba gagal lagi. Tetapi dia menunjukkan atau mencontohkan kepada kita tentang orang yang tidak gampang putus asa, orang yang tidak gampang menyerah. Dan pada usia 60 tahun lebih dia terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Akhirnya kemudian juga menerima Nobel Perdamaian. Sesuatu yang didapat bukan dengan cara yang instan atau waktu yang cepat, tetapi didapatkan karena proses pergumulan yang panjang. Contoh lain adalah seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Beethoven ini adalah seorang yang apa? Sejak awalnya diramalkan oleh gurunya sebagai seorang yang bakal susah mengalami sukses, nggak akan mungkin berhasil, apalagi dalam soal mengubah lagu, apalagi dalam soal seni musik ya, karena dia adalah seorang yang tidak memiliki keterampilan itu pada masa anak-anak. Dia adalah seorang yang, dilatih untuk main biola itu adalah sesuatu yang nggak mungkin menunjukkan ini berbakat, ini sukses di kemudian hari. Tetapi berkali-kali dia mencoba, dia gagal, dia lagi ulang, dia terus lagi, sampai akhirnya kemudian kita dapat sebuah pelajaran di sini bahwa orang yang nggak gampang putus asa, orang yang nggak gampang tawar hati akan berhasil pada akhirnya. Beethoven ini adalah seorang yang mengalami persoalan pada pendengarannya, Bapak Ibu. Dan bagi seorang pemusik, pendengaran itu ya hal utama, nggak bisa ditawar lagi gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah lagu kalau dia sendiri adalah seorang yang tidak bisa mendengar? Tapi 5 simfoni dari sekian banyak karyanya yang lain, itu justru diciptakan saat dia berada di dalam kondisi tidak dapat mendengar. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil. Bagi orang yang
tidak mudah tawar hati, bagi orang yang tidak mudah putus asa, dia akan mengalami kesuksesan di dalam hidupnya. Kalau kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan, kalau kita sedang mengalami berbagai macam hal yang membuat kita kadang-kadang, aduh udahlah mundur aja, selesai di sini saja. Mari kita lihat contoh-contoh ini, bahwa orang yang gigih, orang yang tekun, orang yang tidak mudah putus asa, dialah orang yang akan berhasil di dalam hidup. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Paulus dan tim pelayanannya tentang eh, kehidupan yang sukses sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau yang pertama tadi tidak mudah putus asa, maka yang kedua adalah tetap mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saya melihat di sini bahwa sebuah kunci yang dimiliki oleh Paulus dan timnya adalah ketika dia menjadi orang yang tetap mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur itu sepakat atas apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan ingin agar kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk di dalam proses-proses pembentukan tadi. Dan saya percaya itu adalah kunci sukses, kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tetap mengucap syukur meskipun situasinya belum memungkinkan. Tetap mengucap syukur meskipun keadaannya belum membuat kita kelihatannya wah akan meraih sesuatu. Tetap mengucap syukur meskipun di depan itu kayaknya masih gelap, masih samar, masih belum jelas apa yang akan kita terima dan dapatkan. Tapi Alkitab berkata kepada kita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada seorang yang saya percaya Bapak Ibu sudah tahu, namanya Nick Vujicic ya. Dia lahir dalam kondisi yang tidak normal, sebagaimana orang kebanyakan. Dia tidak memiliki tangan, dia tidak memiliki kaki. Dan beberapa kali dia mencoba untuk bunuh diri karena kondisi ini, karena keadaan ini. Dia tidak bisa menerima situasi itu dan dia menyimpulkan bahwa untuk apa saya hidup? Saya tidak akan mungkin sukses, saya tidak akan mungkin berhasil. Tetapi ada satu saat di mana dia sedang putus asa, dia dilayani dan kemudian didorong untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Akhirnya Nick adalah seorang yang mensyukuri kondisi cacat fisiknya itu. Dan dia tahu, dia sadar bahwa ini adalah sebuah rencana Tuhan atas kehidupan. Berkat semangatnya itu, berkat kekuatannya di dalam hatinya yang besar, akhirnya kemudian dia menjadi seorang tokoh inspiratif ya, bagi banyak orang di seluruh dunia. Dia bisa nyetir mobil dengan peralatan khusus tentu saja. Dia bisa sikat gigi sendiri, dia bisa renang, dia memiliki keluarga, anak-anak yang semuanya adalah bagian di dalam proses perjalanan itu. Seseorang yang memiliki tubuh yang utuh, memiliki tubuh yang lengkap, bahkan kadang-kadang tidak memiliki semangat hidup atau ucapan syukur yang seperti yang dia lakukan. Tetapi Nick mencontohkan kepada kita bahwa hidup adalah sesuatu yang harus disyukuri, apapun itu keadaan. Ketika kita mengucap syukur, sekali lagi kita sepakat dengan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Dan saya percaya itu adalah sebuah kunci keberhasilan. Ada seorang yang bernama Annie Johnson Flynn. Dia ini sejak remaja menderita kanker. Lalu karena penyakitnya itu dia lumpuh. Dan dalam kondisi itu dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Menjadi seorang anak yatim. Jadi kalau mau ngomong soal sukses, kalau mau ngomong soal keberhasilan, udah jelas. Buram, gelap, nggak akan mungkin dia dapatkan kesuksesan atau keberhasilan.
tetapi dia belajar untuk mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang dia alami. Dia belajar untuk bersyukur. Dia belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dia belajar untuk menerima keadaan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu untuk situasi seperti ini. Keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi dengan mengucap syukur, dia kemudian mulai menemukan passion, panggilan, dan akhirnya dia menjadi seorang penulis lagu yang sangat berhasil. Dalam hidupnya, tidak kurang dari 6.000 lagu rohani berhasil dia gubah dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, Bapak Ibu, kita bisa belajar di sini bahwa keterbatasan-keterbatasan kita, kelemahan-kelemahan kita, bukan alasan untuk tidak bisa berhasil. Syukuri kelemahan-kelemahan itu, terima apa adanya kelemahan-kelemahan itu, lalu ubah itu menjadi sebuah semangat untuk berjuang, semangat untuk bertahan, semangat untuk meraih segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau Nick Vujicic yang kondisinya seperti itu saja bisa, kalau Annie Johnson Flynn yang cancer, yang lumpuh, yang nggak punya pegangan di dalam kehidupannya, bisa melewati itu semua. Saya percaya kita yang dianugerahi oleh Tuhan, kelengkapan fisik, kelengkapan keluarga misalnya, adalah orang-orang yang sama, yang pasti juga bisa berhasil, bisa meraih sukses di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kunci atau bagaimana rahasia supaya kita bisa tetap mengalami kesuksesan di dalam kehidupan kita adalah tetap berfokus kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal yang keempat tadi berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita bisa melihat di sini bahwa Rasul Paulus mencontohkan, mengajarkan, meneladankan kepada kita bahwa kunci keberhasilan itu adalah tetap berfokus kepada Tuhan. Berfokus saja kepada Dia, karena fokus kepada yang tidak kelihatan itu akan memberikan kepada kita semangat, kekuatan, dan apa yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang kekal. Berfokus kepada Tuhan berarti menjadikan Tuhan, menjadikan perkara-perkara surgawi, menjadikan perkara-perkara rohani sebagai pusat perhatian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau memotret, kalau kita sedang memakai kamera kita, maka yang kita lakukan dalam proses pemotretan itu adalah memastikan kamera kita sedang berada di dalam keadaan yang terfokus kepada objek yang akan kita potret. Kita tidak mau, kita tidak suka kalau objek pemotretan kita itu blur, ya, tidak jelas. Kita ingin supaya fokus, makanya fasilitas di dalam kamera kita ada fokus ya. Mungkin manual atau ada yang autofocus, kita bisa set up itu, tetapi dengan itu, dengan fokus itu kita mendapatkan sesuatu yang jernih, sesuatu yang jelas, sesuatu yang lebih clear. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada perkara-perkara rohani surgawi ini sebagai pusat perhatian kita. Begitu pusat perhatian kita adalah apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dunia ini, kita bisa lemah, kita bisa apa namanya, kita bisa mengalami kesulitan-kesulitan yang makin besar. Tapi waktu kita berpusat kepada Tuhan, ada kekuatan-kekuatan besar yang muncul di dalam kehidupan kita. John Trapp ini seorang penulis, dia menulis atau menceritakan kisah para martir dalam menghadapi penganiayaan dengan tetap memandang kepada kekekalan. Dia menuliskan tentang kisah bagaimana pada era abad-abad permulaan orang-orang Kristen itu dianiaya, orang-orang Kristen itu ditangkap oleh penguasa Romawi.
dan kemudian salah satu bentuk dari hukuman atau penyiksaan atau persekusi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang Kristen itu adalah dengan apa? Menelanjangi mereka yang ditangkap itu dan kemudian membiarkan mereka ada di dalam salju yang dingin, dan kemudian mereka dibiarkan di luar ruangan sepanjang malam itu dengan penjaga. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita ada di musim dingin saja dan kemudian kita sudah menggunakan jaket, itu kadang-kadang kita juga masih menggigil ya, masih kedinginan ya karena situasinya seperti itu. Apalagi ketika mereka berada di dalam musim salju itu, musim dingin itu, memang kita di Indonesia tidak memiliki 4 musim, jadi untuk mengalami musim dingin seperti di negara-negara 4 musim, kita kadang-kadang tidak mengalami yang se ekstrim itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang ditelanjangi dan kemudian di hukum dengan cara itu, dipersekusi dengan cara itu. Yang ditulis oleh John Trapp adalah bahwa mereka ketika berada di dalam situasi itu saling menguatkan satu dengan yang lain dengan cara ini. Mungkin kita akan selesai dengan kehidupan kita di bumi ini. Mungkin kita akan dingin di sini. Tetapi mari kita berfokus kepada tangan Tuhan. Mari kita berfokus pada kasih Tuhan yang akan dengan hangat menyambut kita, yang akan memeluk kita, yang akan memberikan kasih-Nya dengan hangat, dan kita akan menerima itu ketika kita ada di dalam kekekalan. Jadi mereka tidak sangkal Yesus, mereka tidak lari dari kenyataan itu, mereka menghadapi itu dengan mata yang tetap tertuju kepada Yesus. Mereka berkata fokus pada Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kita mengalami rasa dingin beku ini untuk sementara waktu lamanya, tetapi pada saatnya Tuhan akan menyambut kita dengan kasih-Nya yang hangat. Waktu mereka menghadapi pergumulan dengan cara itu, mereka bisa melalui, mereka bisa melewati. Mungkin mereka mati, mungkin mereka ada di dalam keadaan yang kalah menurut dunia. Tetapi coba lihat bagaimana mereka menghadapi situasi sulit ini dengan tetap berfokus kepada Yesus. Jadi kita belajar, Bapak Ibu, dari sini tentang fokus kepada Kristus sebagai bagian yang penting untuk meraih kesuksesan. Seorang pengkhotbah terkenal namanya Charles Spurgeon berkata begini, kejarlah hal-hal yang bersifat kekal dengan pikiran yang terkonsentrasi. Anda harus memandang kepada hadiah di akhir perlombaan. Bagaimana kita meraih kesuksesan? Kalau kita memandang ke depan, memandang hal-hal yang bersifat kekal itu dengan penuh konsentrasi dan kita kejar lagi, kita kejar terus, kita kejar terus. Kalau fokus kita ke depan, tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang lebih mudah akan kita kalahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak yang mendistract, banyak yang membuat kita gagal fokus, banyak yang mencoba mengganggu kita. Tapi kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, pandang Tuhan, lihat Tuhan, dan biarlah Dia yang berjalan di depan untuk menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita senantiasa, dan biarlah Tuhan yang bekerja berperkara di dalam kehidupan kita sampai kita mendapatkan mahkota yang kekal dan kita menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami pelajari bersama-sama. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk diproses, untuk mengalami berbagai macam pergumulan, dan kami tahu bahwa semuanya itu adalah untuk mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami.
Engkau memberkati hamba-hambamu yang mengikuti persekutuan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberkati di dalam persekutuan CV Sulitek ini, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Firman-Mu tertanam di dalam hati kami, biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, dan sekarang kami memohon berkat-Mu, Engkau nyatakan atas setiap kami. Turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup kami mulai siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Pendeta Joko untuk sharingnya. Jadi kita memilih gitu ya buat punya sikap nggak putus asa, nggak tawar hati, buat selalu bersyukur, buat terus fokus sama Tuhan ya di dalam setiap langkah hidup kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama jam 12 di ruang 2. Lalu persekutuan lagi kita akan ada di 2 minggu ke depan, masih lewat online, lewat Zoom ya. Selamat beraktivitas kembali semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Pendeta Joko buat firman-Nya. Tuhan berkati pelayanan Bapak. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Mari, Bapak Ibu.